Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Pak Anton kan dari zaman ke zaman mengerjakan ini nih, 30-an tahun. Boleh ceritain nggak Pak, apa tantangan di percetakan Alkitab? Karena ini satu-satunya teman-teman. Nggak ada lagi percetakan Alkitab di seluruh Indonesia. Semua Alkitab hard copy yang kalian pegang datangnya dari Pak Anton ini, percetakan di desa apa Pak namanya? Nanggewer. Gitu. Tantangannya apa Pak dari zaman ke zaman? Itu paling tertinggi ya tepat kualitas. Mempertahankan kualitasnya ya. Nggak boleh salah kan gitu. Oke. Itu yang paling susah tuh. Dan dengan kertas tipis. Karena mesinnya kan mesin yang umum ya. Umat Kristen kan nggak boleh tuh salah. Harus betul-betul diperiksa tuh. Itu sih tantangannya, karena kedua ya orang Kristen maunya yang murah ya. Iya. Tepat biaya, efisien, tepat waktu. Oke. Nah itu tapi dari semua yang tertinggi ya tepat kualitas sih. Tepat kualitas ya. Kepuasan pelanggan. Pak, kalau saya atau penonton mau datang ke wisata itu, melihat bagaimana Alkitab diproduksi, itu hubunginnya kemana? Ada Pak, nanti saya kasih. Itu namanya Pak Albert. Nanti saya kasih ke Bapak. Itu by WhatsApp? By WhatsApp bisa. Tapi okay. Biasanya 7 hari sebelumnya. Oh yaudah. Karena sudah ngantri Pak. Oh yaudah, nomornya kita taruh di layar aja ya Pak. Ini kalau teman-teman yang mau wisata Alkitab, lihat bagaimana Alkitab diproduksi, bisa hubungin nomor yang ada di layar ini. Oke? Nanti kita taruh nomornya di layar Pak. Iya. Oke. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini obrolannya bakal seru tentang Alkitab. Jadi kita tuh sering banget dengan gampang punya Alkitab. Ada yang versi cetak, ada yang versi digital, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Tapi jarang banget kita bener-bener stop mikirin ini Alkitab datangnya dari mana, siapa yang nerjemahin, siapa yang nyebarin, siapa yang mempertahankan, make sure maknanya tidak berubah dari ribuan tahun lalu sampai hari ini. Hari ini kita kedatangan satu lembaga yang bertanggung jawab, yang mendistribusikan Alkitab dari dulu kala sampai sekarang, dan diwakili oleh salah satu head dari percetakan ya Pak ya. Iya Pak. Namanya Pak Anton dari Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat datang Pak. Terima kasih buat waktunya. Oke. Pak Anton, boleh perkenalkan diri dulu nggak sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang Alkitab? Bapak siapa? Bertugas sebagai apa? Sudah bekerja di LAI dari kapan dan seterusnya? Silakan Pak ke teman-teman. Ya, shalom rekan-rekan semitra sepelayanan di umat Kristen. Saya Pak Antoni Siahaan, Kepala Departemen Produksi dan Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Sudah bekerja kurang lebih 32 tahun. Wow, lama ya Pak. Dan mengetahui sejarah percetakan, perpindahan dari desa Ciluar ke desa Nanggewer, Kabupaten Bogor. Saya punya istri 1, anak 2. Demikian Mbak, sekilas. Boleh tahu nggak Pak Anton gereja di mana sih? Gimana? Pak Anton gereja di mana? Oh, saya gereja GPIB Bukit Sentul Pak. Oh, di Sentul. Pak Anton tinggal di? Sentul. Oh, tinggal di Sentul. Ini dari Sentul? Betul. Oh, wow, jauh ya. Iya. Oke. Pak Anton itu bertanggung jawab sebagai ketua Kepala Departemen Produksi dan Percetakan. Oh, selama 32 tahun. Kalau kepala percetakannya tahun 2001. Berarti kurang lebih 35 tahun lah. Kurang lebih ya. Pak Anton, saya baca Lembaga Alkitab Indonesia itu tuh visinya firman Allah menjangkau semua generasi. Ya.
Misinya, caranya menerjemahkan, menerbitkan, menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua. Betul. Mungkin di generasi sekarang, Pak, Gen Z. Saya masih masuk milenial, Pak. Kalau Gen Z mungkin sekarang banyak yang juga nggak pernah dengar tuh LAI. Nah, Pak Anton boleh jelasin dulu nggak, secara sederhana, Lembaga Alkitab Indonesia tuh ngapain basically? Ya, visi Lembaga Alkitab Indonesia tadi sudah disebutkan oleh Pak Brian ya, saya sebutnya, yaitu firman Allah menjangkau semua generasi dengan menjalankan 2 mandat, Pak. Mandat negara dan mandat gereja. Mandat gereja itu terdiri dari 361. Pertama, tiganya itu yaitu akselerasi tentang kecepatan, kemudian ketersediaan dan keterpercayaan. Kemudian 6-nya tadi yang salah satu misinya itu menerjemahkan, memproduksi, kemudian mendistribusikan atau menyebarkan, kemudian kemitraan, kemudian satu lagi dukungan. Kemudian satunya yaitu bagaimana mentransformasi sehingga mandat ke umat dapat bertransformasi sehingga umat bisa berubah yang tadinya baik menjadi lebih baik setelah membaca Alkitab. Bertransformasi sehingga lebih dekat dengan adanya Alkitab, umat dapat berinteraksi dengan Tuhannya. Setelah membaca terjemahan LAI, cetakan LAI dan dukungan para gereja. Kemudian mandat negara yaitu menjaga kelestarian bahasa, karena LAI juga menerjemahkan berbagai bahasa. Kemudian dengan mudah diterima oleh umat, bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa memahami dan diterima oleh umat gitu. Kemudian dapat menjalankan bahwa Indonesia baik-baik aja gitu dengan membaca Alkitab. Intinya gitu, Pak. Jadi basically LAI ini berlaku sebagai penerbit ya, memastikan Alkitab ini tersebar. Betul. Selalu ada gitu ya. Menerjemahkan, menyebarkan, pastikan semua orang punya gitu ya. Iya, sebagai mitra untuk logistik gereja lah salah satunya. Kalau nggak ada LAI, saya kira kayak ibaratnya tentara ya, atau guru nggak ada alatnya gitu. Kalau guru kan atau murid pensil, kemudian pistolnya nggak ada buat tentara, nggak buat para misionaris, nggak ada alatnya gitu. Yaitu Alkitab gitu, baik itu media cetak atau media digital gitu, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia ini menarik karena biasanya penerbit itu menerbitkan banyak jenis buku. Kayak penerbit-penerbit lain, kayak Gramedia dan lain-lain. Mereka kan menerbitkan banyak jenis buku. Nah, LA ini puluhan tahun menerjemahkan satu buku nih. Dan gak main-main, firman Allah. Nah, apa yang bikin LAI benar-benar beda sama penerbit lain, Pak? Ya, para penerjemah itu harus khusus, Pak. Yaitu disekolahin, dikuliahin, paling nggak minimal doktor gitu, Pak. Ada yang pokoknya untuk menerjemahkan Alkitab itu setahu saya tidak bisa hanya S1. Harus minimal doktor seingat saya, dan itu sekolah khusus. Di saat ini banyak penerjemah LAI yang sedang kuliah disekolahkan gitu. Jadi khusus belajar Alkitab atau Biblika ya. Belum cukup Biblika, harus belajar juga linguistik, bahasanya, belajar bahasa aslinya juga. Bahasa kalau perjanjian lama kan bahasa Ibrani dan Aram, perjanjian baru bahasa Yunani. Jadi berbeda dengan penerbit
atau hal yang penerjemahan lain, yaitu LAI menjaga penerjemahan sesuai bahasa asli. Ya, Gitu, Pak. Ya, nanti Pak Anton tolong sampaikan, kita mau undang lagi yang head department yang bagian penerjemahan ya Pak. Boleh. Kalau Pak Anton nih khusus bagian percetakan. Ya. Percetakan, jadi yang hard copy. Semua kitab yang kalian pegang yang hard copy itu di bawah produksinya Pak Anton. Seluruh Indonesia selama berpuluh-puluh tahun ini. Gitu ya. Oke. LAI itu juga yang saya baca adalah anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia, United Bible Societies. Saya mau tanya Pak, setahu Pak Anton, seberapa besar keterlibatan United Bible Societies ke kinerjanya LAI? Kerjasamanya gimana Pak? Ya, LAI anggota dari United Bible Society atau Persekutuan Lembaga Alkitab Sedunia yang sudah membantu beberapa tahun yang lalu. LAI ini mandiri tahun 96, Pak. Tapi LAI berdiri sendiri tahun 54, 9 Mei. Dan salah satunya didukung oleh UBS. Dan yang paling mendukung sejarahnya itu Lembaga Alkitab Belanda, NBG, dan BFBS, Lembaga Alkitab Inggris, salah satu anggota UBS yang paling senior lah, anggap di UBS. Dia mendukung dari sisi dukungan terjemahan. Para penerjemah itu kan butuh dana untuk mengorganisir bersama sinode gereja di bahasa aslinya. Ya. Kemudian dukungan produksi juga Pak, mesin-mesin. Kemudian pemberantasan buta aksara. Jadi sebelum tahun 96 UBS sangat mendukung Lembaga Kitab Indonesia, salah satunya juga mendonasi untuk mendidik para pembina penerjemah Pak, disekolahin, kemudian banyak hal lah, menurut saya dari sisi material maupun non material gitu Pak. Oke, saya mau coba bahas tentang percetakan ya Pak. Tentang, kita bahas satu-satu teman-teman. Dari bahan baku nih, ngambil kertasnya dari mana, ngambil mesinnya dari mana, pabriknya di mana, boleh diceritain Pak? Ya, saya bicara sejarah dulu Pak, boleh Pak ya? Boleh. Sejarah percetakan diawali sejak Bung Karno melarang buku-buku impor di sebelum tahun 66, maaf. Kemudian dengan bersusah payah para tokoh-tokoh Kristen yang saat lalu mendirikan percetakan Lembaga Alkitab Indonesia 12 tahun kemudian lah setelah LAI berdiri. LAI berdiri 9 Februari tahun 54. Kemudian Bung Karno melarang buku impor. Kemudian tahun 66, 9 Februari juga. Jadi percetakan LAI berdiri kurang lebih 60 tahun di Desa Ciluar. Diresmikan oleh istri pertama dari Bung Karno, yaitu Nyonya Hartini Soekarno. Dengan Wakil Perdana Menteri Dokter Johannes Limena. Wah, Perdam waktu itu jabatan. Sorry Pak, Desa Ciluar itu di mana ya? Desa Ciluar itu Kabupaten Bogor. Dekat Cibinong lah. Sekitar Bogor. Kemudian itu bantuan UBS Pak, dan tokoh-tokoh Kristen lah saat itu. Kemudian karena banyaknya orang Kristen ya, itu mujizat Tuhan juga tuh. Tahun 66 sampai 9, singkatnya ya, sampai tahun 95 makin bertambah Pak umat Kristen. Terlihat dari jumlah cetakan Alkitab yang tadinya hanya 300.000, 400.000, 700.000 dengan luas 5.000 meter persegi, saya kira nggak cukup menurut sejarah. Kemudian tercetuslah untuk relokasi ya dari Ciluar ke Langgewer, yaitu
5 Oktober tahun 95 didirikanlah percetakan LAI di Desa Nanggewer. Itu sampai hari ini. Sampai hari ini, jadi kurang lebih 30 tahunan. Kabupaten Bogor juga. Kabupaten Bogor hanya Desa 5 kilo. Nanggewer. Oke. Jadi bahan baku yang tadi disebut itu bahan-bahan khusus semua. Nah itulah uniknya, misterinya Tuhan ya. Dipakai di bahan bakunya nggak bisa dipakai di percetakan komersial. Kenapa? Gitu. Pak? Tidak semua percetakan mampu untuk mencetak dan menjilid Alkitab. Nah kalau Bapak bisa ke percetakan, itu kita belinya mesin itu mesin umum. Tapi kalau mencetak atau menjilid Alkitab kita harus setup Pak. Harus apa? Disetting, Oh oke. dimodifikasi. Oke. Dan kita butuh waktu 1-2 tahun untuk men-setup. Itulah misteri, saya maksud. Oke. Dan mengapa? Kan gitu. Supaya bercetak Alkitab, menurut saya, yang saya sudah kesaksian iman, pengalaman ya, supaya Alkitab tidak mudah dibajak, diedit, diperjualbelikan, dan lain-lain lah gitu. Oke. Jadi, mengapa Alkitab itu saya sebut unik karena bahan bakunya khusus, mesinnya khusus, Pak. Walaupun mesinnya umum. Mesin-mesin bahan baku itu pasti umum di luar ada. Tapi pas menjahit atau menjilid atau mencetak Alkitab, kalau nggak dimodifikasi atau di setup, nggak mungkin bisa. Gitu, Pak. Bahan-bahannya dapat dari mana, Pak, biasanya? Suppliernya dari mana? Kalau yang Bible paper, Ya. sejak tahun 2005, itu dari local, pabrik gudang garam, Pak. Oh, oke. Sudah zigzag namanya. Karena yang khusus Bible paper tidak bisa mencetak atau membuat Bible paper kalau nggak kertas rokok. Oke. Nah itu uniknya juga gitu kan. Ya. Tidak semua orang punya mesin pabrik rokok kan. Dan mesin itu juga kalau nggak khusus di jas lagi, itu nggak bisa juga buat Bible paper. Jadi Bible paper yang kita pakai itu dikategorikan eksklusif, Pak. Eksekutif, eksklusif dan khusus kandungan kimianya. Apa spesialnya? Bikin kertasnya jadi tipis banget atau apa spesialnya? Saya coba ya. Boleh. Ini ya. Boleh. Ini tidak berbayang nih, Pak. Tipis tapi nggak berbayang, artinya kalau blobor kan gitu. Ya, blobornya artinya tinta belakangnya nggak tembus. nggak tembus gitu ya. ya. Oke. Kemudian nggak kayak tisu. Ya. Dia lunglai, nggak cepat rusak. Ya. 10 tahun dia nggak cepat pudar, Ya. nggak kuning kan gitu. Kemudian opasitas, Pak, namanya, daya tembus cat tinta terhadap kertas kan gitu. Dia bisa nempel sama kertas. Oke. Itu yang nggak dimiliki semua orang, yang para pengusaha kertas sama mesin cetak. Jadi Pak Brian mungkin yang nggak ngerti Bible paper atau yang belum nengok ke percetakan LAI, Alkitab ini sepertinya mudah dibuat. Ini susah sekali, Pak. Airnya khusus dan semua khusus lah. Orangnya juga khusus, Pak. Iya. Jadi itu misteri juga itu buat saya. Mungkin boleh ceritain ini, Pak, proses sampai jadi Alkitab dari soft copy-nya, data soft copy-nya, di print-nya gimana sampai jadi Alkitab, boleh ceritain nggak, Pak, runutannya? Ya, dari terjemahan, Departemen Penerjemahan nanti yang Bapak mau undang itu, Ya. selesai, koreksi ya, itu juga unik tuh. Lamanya minta ampun, bolak-balik, sampai dicek koreksi final ya, namanya, masuk ke percetakan, namanya pracetak, Pak. Dipercetak, di layout. Nah, pas di layout itu aplikasi khusus, Pak. Nggak ada di luar. Namanya InDesign dan Paratext. Dan itu bolak-balik juga tuh. Mengecek, memeriksa. Kan nggak boleh tuh. Hilang 1 huruf, 2 huruf, atau apapun kan gitu.
Itu pakai software. software namanya Paratext untuk ngoreksi teks. Kemudian desain layout itu InDesign namanya. 2 kolom, 1 kolom. Kalau Alkitab kita kan umumnya 2 kolom tuh. Ada referensi kan gitu. Dan itu harus dikoreksi lagi, Pak. Itu. Kemudian yang kedua, tata letak di mesin cetak. Mesin cetak ini kita punya mesin ini kemudian berapa halaman tuh waktu dia binding kan gitu. Misalnya ada 1.600 halaman, kita harus pecah-pecah kan, nggak mungkin 1.600 halaman kita cetak kan. Dipecah, misalnya kita bikin yang efisien 64 halaman kan gitu. Ada 20 kak. Nah kalau kita sebut bahasa Belanda ya, masih sebut file namanya karena kita didikan Belanda dulu bahasanya. Jadi dari layout kemudian tata letaknya juga dicek lagi, diperiksa, jangan sampai pas nyetak, pas ngelipet dia beda halaman tuh. Itu masih manual Pak kerjanya? Apa mesin? Mesin, namanya imposition. Tapi kan namanya mesin, ini kan Alkitab, bukan koran, masih dicek lagi oleh manusia. Khawatirnya ada kekeliruan di mesin. Karena Alkitab ini sangat sakral kan, yang bisa iseng atau apa orang atau bisa apa kan gitu. Jadi betul-betul Alkitab ini dikoreksi, menurut saya lebih serius lah daripada semua koreksian. Kemudian dibuat itu mesin semua, namanya imposition press namanya. Kemudian kita punya mesin pembuat plat, mesin CTCP, namanya computer to conventional plant. Jadi udah nggak pakai film, dari komputer langsung menjadi plat untuk bahan baku cetak. Habis itu mesin cetak web namanya, bubble paper. Kemudian ke jilid, Pak. Itu jilid itu dibagi lagi, ada 19 proses tuh, Pak. Lipat dulu, kita ngelipat sekali lagi, kemudian ngumpulin tuh kateran, halaman-halaman, kemudian dijahit benang, kemudian dilem punggung, dikasih lagi di dalam Alkitabnya ada kertas atau untuk memperkuat punggung. Jadi kalau Alkitab kita buka ini, dia nggak cepet sobek itu punggungnya. Kemudian di tree knife, ada 3 potong sisi Pak, sekali masuk dia langsung motong. Atas, bawah, kanan, kemudian dikoreksi lagi Pak. Habis dikoreksi, nah ini yang unik Pak. Ini Pak, thumb index Pak. Gitu. Tempat-tempat judul-judul kitab ya, Matius, Markus dan itu kitab-kitab lain kan gitu. Habis itu ke tempel cover, sering plastik kampak udara, kemudian baru packing. Jadi kurang lebih 24 proses lah. Dalam 1 hari kalau kitab original ya. Gitu. Saya pengen tahu karena Bapak kepala departemen percetakannya, boleh kasih gambaran ke kita nggak mesin-mesin yang Bapak pakai di percetakan itu apa aja dan ngapain aja fungsinya? Pertama dari pracetak itu komputer yang harus canggih ya menurut saya, memorinya dan semuanya. Kemudian mesin sebelum dicetak kita koreksi lagi, itu plotter, mesin khusus, kemudian CTCP, kemudian umumnya dicetak dan dijilid namanya, itu mesin-mesin buatan Jerman dan Amerika, khusus yang tahan lama. Jadi yang mesin cetak itu merek Bosch, yang sheet itu merek Speedmaster dari Jerman, kemudian yang jilid umumnya semua Jerman Pak. Memang pusat grafika itu mesinnya itu dari Jerman, Gutenberg penemunya. Mesinnya dari zaman dulu itu apa ada pembaruan ganti? Dulu nggak, udah diganti. Sejak ada pembaruan, banyaknya permintaan Pak. Karena dulu kan dia intertape kan,
karena oplahnya kecil ya. Tapi karena umat Kristen mintanya banyak, sekali pesan bisa 5.000, nggak tahu saya kemana. Itu artinya umat Kristen bertumbuh lah. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja itu kan dari cetakan ya. Kemudian variasi cover dan lain-lain kan gitu. Gitu Pak. Itu dari mesinnya ya. Pak, saya pengen tanya, kalau Lembaga Alkitab Indonesia kan non-profit. Uang produksinya itu dari penjualan tuh nutup atau perlu dapat dari donasinya juga Pak? Iya, ELA itu ada 2 tuh produksinya. Produksi yang sifatnya general sales ke penyalur utama, dan ada yang sifatnya untuk satu dalam kasih yang free Pak. Jadi ada program LAI satu dalam kasih, kurang lebih 100.000 Alkitab, itu free Pak. Itu dari dana donatur. Yang 70% satu dari umumnya komersial jualan. Bukan komersial ya bilangnya. Penjualan umum. Penjualan umum ya. Iya. Ganti ongkos cetak, kasih ke penyalur utama, nggak langsung ke toko buku. Gitu Pak. Kalau biaya produksi modalnya tahu nggak Pak, kira-kira berapa sih? Nih kalau jadi segini nih Pak, Alkitab segini, ini nih modal produksinya berapa? Kalau dibagi rata jadi satu gini berapa costnya? Ya umumnya 60% itu kertas. Ya tergantung jenis cover dan permintaan ya. Kalau yang kecil kurang lebih berapa itu? 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung cover dan semuanya sih Pak. Harga jual. Tergantung desain covernya juga covernya. Ya. Oke. Pak Anton kan dari zaman ke zaman mengerjakan ini nih, 30-an tahun. Boleh ceritain nggak Pak, apa tantangan di percetakan Alkitab? Karena ini satu-satunya teman-teman. Nggak ada lagi percetakan Alkitab di seluruh Indonesia. Semua Alkitab hard copy yang kalian pegang datangnya dari Pak Anton ini, percetakan di desa apa Pak namanya? Nanggewer. Gitu. Tantangannya apa Pak dari zaman ke zaman? Itu paling tertinggi ya tepat kualitas. Mempertahankan kualitasnya ya. Nggak boleh salah kan gitu. Itu yang paling susah tuh. Dan dengan kertas tipis. Karena mesinnya kan mesin yang umum ya. Umat Kristen kan nggak boleh tuh salah. Harus betul-betul diperiksa tuh. Itu sih tantangannya, karena kedua ya orang Kristen maunya yang murah ya. Iya. Tepat biaya, efisien, tepat waktu. Nah itu tapi dari semua yang tertinggi ya tepat kualitas sih. Tepat kualitas ya. Kepuasan pelanggan. Segala aspek ya, penempatan ininya, hurufnya jangan sampai salah, kualitas kertasnya dan lain-lainnya. Harus rata, harus bisa kebaca, dan susunannya semuanya itu nggak boleh tembus. Nggak boleh tembus. Jadi berisiko sih. Kerja di atau melayani di cetak Alkitab ya. Pernah ada kesalahan nggak Pak selama 30 tahun ini yang paling fatal apa? Pernah sampai salah produksi ditarik semua, ditukar. Kesalahan paling fatal pernah terjadi apa Pak? Kalau yang fatal sih enggak ya. Semua aman-aman karena kan kita semua pakai sistem ya, mesin dan sistem. Ya kalau satu atau apa ada yang kelewat salah penempatan ya musuhnya manusiawi ya. Pernah ada, tetapi nggak sering. Yang rusak cover dan sebagainya, itu menurut saya sih ada yang wajar ya. Apakah mungkin lama disimpan di sana atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi secara fatal sih enggak, karena berbagai proses koreksi ya. Jadi kalau Pak Brian atau gerejanya bisa berkunjung ke percetakan, Bapak akan lihat tuh ngejelimet Pak. Dan detail. Saya sih tertarik sih, pengen lihat di percetakannya. Dan kami kan sekarang kembangkan program paket wisata Alkitab. Boleh ceritain Pak? Program paket wisata Alkitab itu dikelola oleh departemen lain, yaitu departemen bukan percetakan tapi perpustakaan dan museum. Dia bisa berkunjung percetakan gratis
tidak bayar, akan dijelaskan proses demi proses. Banyak sekali Pak peminatnya, terutama anak kecil. Jadi lebih menghargai firman Tuhan dan menghargai Alkitab. Prosesnya ternyata nggak semudah yang dia pikirkan gitu. Jadi dan menghargai juga ke gereja atau sekolah minggu atau pelayanan. Kalau maafkan kan, kalau digital kan campuran-campuran, bukannya ini kan, di dalamnya ada game dan sebagainya kan, tapi kalau nggak ke lembaga Alkitab susah tuh ngajarin anak kecil. Dia bisa juga belajar pengetahuan tentang teknologi, Pak. Kan kagum tuh Pak kalau ngelihat mesin potong ya 3 sisi, sekali motong langsung 3 turun, nah itu kan dijelaskan. Ini buatan Jerman dan itu harus pintar kan gitu. Kamu harus belajar kan gitu untuk buat mesin ini. Kadang-kadang sering ditambah-tambahin sama pemandunya supaya anak-anak selain belajar Alkitab pintar atau rajin sekolah lah. Untuk buat mesin ini nggak mudah kan gitu. Jadi sayang sekali kalau anak-anak kecil atau anak sekolah minggu atau guru-guru itu nggak datang ke percetakan ya, karena bisa menghargai Alkitab sih. Kalau menurut saya gitu. Pak, kalau saya atau penonton mau datang ke wisata itu, melihat bagaimana Alkitab diproduksi, itu hubunginnya kemana? Ada Pak, nanti saya kasih. Itu namanya Pak Albert. Nanti saya kasih ke Bapak. Itu by WhatsApp? By WhatsApp bisa. Tapi biasanya 7 hari sebelumnya. Oh yaudah. Karena sudah ngantri Pak. Oh yaudah, nomornya kita taruh di layar aja ya Pak. Ini kalau teman-teman yang mau wisata Alkitab, lihat bagaimana Alkitab diproduksi, bisa hubungin nomor yang ada di layar ini. Nanti kita taruh nomornya di layar Pak. Iya. Proses produksinya tuh tiap hari Pak? Tiap hari. Tiap hari produksi di Bogor? Jam-jamnya? 7.30 sampai jam 16.15. Tapi kalau ada kebutuhan yang banyak, kita sampai shift 2. Sama Sabtu. Satu kali wisata tuh berapa jam? Ya sepuasnya. Oh, maksud saya paket yang ada guide-nya, ada tour guide-nya. Ya biasanya sih. Itu berapa lama biasanya? Kadang panjang kan? Ya setengah jam lah. Oh, setengah jam. Ada jalur khusus, nggak boleh. Mesin kan takutnya nanti anak-anak. Tapi dijelasin semua. Dan boleh juga, kami punya aula. Untuk kawan-kawan yang berkunjung. Misalnya mau ibadah, mau makan. Oh, kita bisa pakai juga? Bisa. Kayak orang ibadah Padang gitu? Bisa, parkirnya luas Pak. Oh, gitu. Ini buat teman-teman yang nonton, kalau mau ajak komunitas gerejanya, bisa ke Bogor, nggak jauh-jauh amat dari Jakarta, bisa ke tempat ini ya, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Seru juga tuh, wisata yang jarang. Dekat kebun raya lagi. Kalau ini Pak, maksimal orangnya berapa banyak Pak sekali kunjungan? Karena itu tempat produksi, ya biasanya sih 30 orang masuk dulu. Nanti tunggu lagi 30 orang kalau udah nyampe 5 menit, 10 menit kemudian gitu. Tapi kami juga ada video percetakan di aula kan tuh. Ditonton ya. Menarik. Kemarin Pak saya udah ke kantor yang di Jakarta. Tapi saya belum pernah nih yang ke Bogor, saya mau coba lihat. Di Jakarta teman-teman juga perlu tahu, ada LAI itu ada perpustakaan, ada museum, sama di belakang perpustakaannya tuh ada satu garden gitu. Itu tuh banyak tanaman-tanaman yang ada di Alkitab. Ada tanaman, kemarin Pak menarik banget Pak. Saya lihat ada yang mahkota duri Yesus itu ada kayunya tuh di situ. Terus buah ara, pohon buah ara, terus segala tanaman yang ada di Alkitab tuh di belakang situ ada banyak tuh. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, yang belum bisa ke Israel, bisa ke kantor LAI dulu, lihat-lihat ya Pak ya. Gitu, sama ke Bogor ada lagi. Sama tadi waktu off cam saya juga sempat ngobrol tentang pendistribusian LAI. Tadi Pak Anton bilang sampai Alkitab bisa masuk di Gramedia tuh nggak langsung, ada third party, itu boleh ceritain Pak? Ya, LAI punya pakem, dia harus distribusi Alkitab, nggak boleh liar, harus sistematis,
yaitu kerjasama dengan penyalur utama Pak, namanya Pertamalai. Itu ada beberapa penyalur itu, Mulia Purna, Kalam Hidup, Kalam Hidup ya. kemudian BPK Gunung Mulia, gitu. Nanti dia yang salurkan ke toko-toko Kristiani yang mereka punya mitra gitu Pak. Kalau kayak gitu tuh sistemnya mereka beli putus dari LAI, mereka jual Ada ke kontrak apa gimana Pak? LAI bikin kontrak, Oh LAI ada, bikin ada kontrak. target Oke. dengan penyalur utama, misalnya 1 tahun dia harus distribusi 100.000 kan gitu. Tapi dia punya program khusus, dapat diskon dan lebih banyak nilai manfaatnya sih buat toko-toko penyalur utama ini. Iya. Teman-teman, aku tuh tahu waktu kita ngomongin tentang lembaga Alkitab Indonesia, pasti banyak teman-teman juga yang pengen kita bahas tentang terjemahan dan lain-lain. Apalagi di toko-toko, kalau kalian ke toko-toko sekarang itu ada terjemahan yang baru ya Pak ya? TB2 ya. TB2 itu hard copy-nya, tapi di digital belum. Hard copy-nya udah beredar di mana-mana. Nah, kita akan undang lagi nanti ini part 2 dari segi penerjemahan dari zaman dulu, bahasa Ibrani, bahasa Aram, terus PB, bahasa Yunani, sampai ke kita maknanya bisa tetap sama tuh gimana prosesnya. Oke? Nah, saya juga dengar dari Lembaga Alkitab Indonesia memperhatikan teman-teman kita yang masih buta huruf, karena di data Biro Pusat Statistik Indonesia nunjukin bahwa tingkat buta huruf di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, dari LAI yang Pak Anton tahu, usahanya apa aja tuh supaya teman-teman yang masih buta huruf tetap bisa dapat pesan sesuai visinya? Iya, jadi LAI salah satunya mendukung pemerintah, yaitu memberantas SDM yang masih belum bisa baca. Firman Allah kan harus disebarkan ke semua generasi kan, dalam kondisi. Dan salah satu visi LAI, bagaimana mereka bisa tersentuh bacaan Alkitab, tapi mereka nggak bisa bacanya kan gitu. LAI turun pure untuk membantu baik itu tenaganya pengajar maupun alat tulis, mentor-mentornya ke daerah-daerah. Saat ini saya dengar tuh di Nias ya, yang belum bisa baca Alkitab. Tujuannya supaya dia bisa baca Alkitab Pak. Apa Pak yang dilakukan? Ya kita ajarin, ada serinya, seri 1, seri 2, seri 3 itu untuk bisa dia untuk bisa baca dan nulis gitu. Dari LAI kirim orang apa kerjasama sama mitra di sana? Tapi LAI punya mentor, punya pengawas lapangannya gitu. Oke. LAI yang koordinir. Kerjasama dengan pihak wilayah setempat gitu Pak. Ngajarinnya tuh di kampung itu. Di sekolah-sekolah apa di kampung-kampung bikin pertemuan khusus? Di kampung khusus itu. Misalnya kampung A, khusus kampung itu, dan dilihat ada 1.000 orang yang buta huruf kan gitu. Salah satunya minimal 1.000 orang. Oke, ini juga kontribusi LAI terhadap negara. Buat negara ya. Dan buat gereja juga. Iya. Sinode gereja itu kan jadinya jemaat makin bertambah kan. Iya. Bukan hanya bisa mendengar dari pendetanya atau pastornya, tapi bisa baca. Ya. Bener kan nih yang dikhotbahkan pendeta atau pastor? Kadang-kadang kan kita, itulah menurut saya berbeda ya orang Kristen di Indonesia dan orang lain ya. Bisa memahami firman Tuhan kan gitu. Kalau nggak ada LAI, apakah mungkin kita bisa baca Ibrani dan Yunani? Iya kan? Ya. Saya kira itu yang unik juga gitu. Kalau yang lain kan harus bahasa asli betul-betul. Padahal itu bahasa asli kan gitu. Hanya diterjemahkan kan. Iya. Supaya orang mudah memahami dan juga menerima kan gitu. Nggak dipresetin sama pembawa firman atau apa kan gitu. Ini bener nggak nih Yesus Kristus jalan keselamatan kan gitu. Kalau dia nggak baca, jadi menurut saya misteri juga ya. Menurut saya ya. Pekerjaan tangan Tuhan tuh ya. Menurut saya ya. Dan bisa bahasa ibu. Orang Papua kan lebih senang, atau orang bahasa Papua. apa Tidore atau
yang lain kan. Kalau dia bisa bahasa ibu dengan akulah jalan keselamatan, wah ini lebih tersentuh dia. Ya, betul. Itulah maksudnya misteri Pak ya. Gitu. Jadi selain berkontribusi memberantas buta huruf, LAI juga berkontribusi melestarikan bahasa daerah nih ya. Betul. Udah di Alkitab udah ditranslate ke semua bahasa daerah. Belum Pak. Belum. Masih banyak perjuangannya Pak. Masih banyak ya belum. Jadi Kita kan Indonesia kita berapa sih bahasa daerah? ada Total? 300-an kali ya. 1000 lebih. Seribuan Oh ya? kurang lebih ya. Oh ya? Saya nggak begitu ini. Oke. Tapi pada kita masih panjang Pak. Masih karena 1 tahun itu bisa 20 tahun nerjemahin bahasa daerah. Oh, wow. Apalagi bukan cuma translate ya Pak, maknanya harus sama ya. Betul. Apa pesan Pak Anton untuk generasi muda nih Pak? Gimana cara kita bisa memaknai membaca Alkitab dengan benar menurut Pak Anton? Silakan Pak. Ya pesan saya memahami dan melakukan ya pekerjaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh sih. Dan sekali lagi, kalau anak muda kan umumnya kalau melihat atau mendengar, sekedar mendengar saya kira nggak masuk ya. Tapi kalau melihat pekerjaan Alkitab, itu saya kira lebih tersentuh gitu. Jadi diajak anak-anak muda itu, misalnya bagaimana menyebarkan Alkitab atau Gideon Testamen ya, itu ke napi, ke penjara, kan gitu. Kedua, bagaimana orang-orang Muslim bisa mengerjakan Alkitab, kan gitu. Mereka sungguh-sungguh, kan gitu. Jadi kemudian cara menerjemahkan pergi ke LAI, kan gitu. Atau anak-anak muda diajak untuk menyebarkan Alkitab ke pelosok-pelosok, bahwa mereka menangis Pak, mendapatkan Alkitab. Padahal di sini kan Alkitab dibuang-buang mungkin, atau ditaruh ya, bukan dibuang-buang gitu. Jadi lebih kepada pekerjaan fisik sih, melihat pekerjaan fisik sih. Karena generasi Z itu udah, kalau cuman khotbah dan banyak masukan-masukan dan lain-lain, saya kira lebih pintar dia lah menjawab atau lebih terampil menurut saya sih. Jadi pesan saya ikut berkontribusi dan para mentor ya, para penginjil atau apa, mengajak ke anak-anak muda ke pelosok-pelosok daerah sih, untuk ke mana, ke bagaimana cara mereka menyebarkan Alkitab. Dan Ali punya programnya kan gitu. Satu dalam kasih itu betul-betul mereka susah tuh dapatkan Alkitab. Dan kalau dapat Alkitab juga menangis kan gitu. Yang mereka kan baca Alkitab satu dibagi berapa kelompok kan baca kan gitu. Pendetanya mungkin hanya yang baca. Itu banyak Pak di daerah-daerah kan gitu. Dan di lembaga Alkitab dipercetakan orang Muslim sendiri mengerjakan kitab sucinya kan gitu. Kitab suci kita gitu. Itu sih pesan saya. Lebih kepada penerapan ya. Ya, yuk kita lebih menghargai Alkitab, kita baca sendiri, jangan cuma dengerin dari mimbar ya Pak ya. Kita baca benar-benar itu isinya, karena gua sendiri sangat yakin firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. So when you read the Bible, itu tuh Allah lagi ngomong ke kita directly. Jadi make sure you read your Bible, jangan cuma datang hari Minggu, but read your Bible every day, right? Thank you banyak Pak Anton, udah datang nyempetin waktu. Kita tunggu departemen berikutnya dari LAI untuk datang. Yang menarik penerjemahan Pak. Iya, terima kasih banyak ya Pak buat waktunya. Sama-sama Pak. Teman-teman, thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye everyone. Teman-teman, thank you so much udah nonton episode ini. Semoga diberkati ya. Kalau kamu butuh didoakan, butuh teman cerita, please feel free reach out nomor WhatsApp di bawah ini anytime. Kalau kamu diberkati lewat program-program di channel, please comment, like, share, and subscribe di channel supaya kita bisa lebih semangat lagi. Thank you guys. Bye-bye.